Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebong. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Kalau kita berbicara tentang pembunuh berantai dunia, mungkin kita sudah tidak asing dengan nama Jack the Ripper, seorang pria yang bahkan hingga hari ini identitasnya masih menjadi misteri. Lebih dari 138 tahun telah berlalu sejak pembunuhan pertamanya pada tahun 1888, tetapi tak seorang pun yang bisa memastikan siapa sebenarnya pria di balik rentetan pembunuhan mengerikan tersebut. Yang membuat kasus ini semakin menyeramkan adalah satu fakta yang sederhana, yaitu setelah ratusan penyelidikan, ribuan saksi diperiksa, puluhan tersangka ditangkap, bahkan teknologi DNA modern ikut digunakan, identitas Jack the Ripper tetap tidak pernah berhasil dipastikan. Dan untuk memahami kenapa kasus ini begitu sulit dipecahkan, kita harus kembali lagi ke London lebih dari 1 abad yang lalu. Tepatnya pada masa pemerintahan Ratu Victoria, tahun 1837, seorang gadis berusia 18 tahun naik tahta sebagai Ratu Britania Raya. Namanya adalah Ratu Victoria. Masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1901 dan periode itu kemudian dikenal sebagai Victorian Era, salah satu zaman paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Di masa inilah Inggris menjelma menjadi negara adidaya dunia. Revolusi industri berkembang pesat, jaringan kereta api menghubungkan kota demi kota, pabrik-pabrik bermunculan, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, pendidikan mulai dapat diakses masyarakat luas, kekaisaran Inggris bahkan menguasai hampir seperempat wilayah dunia. Dari luar, Inggris tampak seperti negara yang makmur. Namun, di balik semua kemewahan itu, tersimpan sisi lain yang hampir tidak pernah diperlihatkan. Sebuah dunia yang penuh kemiskinan, kriminalitas, penyakit, keputusasaan. Di bagian timur kota London, terdapat sebuah kawasan bernama Whitechapel yang termasuk wilayah East End. Berbeda dengan pusat kota London yang dipenuhi gedung megah, toko mewah, dan kawasan bisnis, Whitechapel justru menjadi tempat berkumpulnya masyarakat kelas bawah. Pada pertengahan abad ke-19, ribuan imigran dari Irlandia berdatangan ke Inggris setelah bencana Great Famine atau kelaparan besar yang menghancurkan negara mereka. Kemudian, sekitar tahun 1882, ribuan pengungsi Yahudi dari Kekaisaran Rusia juga tiba di London untuk melarikan diri dari penganiayaan dan diskriminasi. Akibat gelombang imigrasi besar-besaran tersebut, jumlah penduduk Whitechapel meningkat sangat pesat. Pada tahun 1888, kawasan kecil itu dihuni hampir 80.000 orang. Masalahnya, lapangan pekerjaan tidak ikut juga bertambah, sama seperti janjinya 19 juta lapangan pekerjaan. Akibatnya, ribuan orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bahkan menurut catatan sejarah, sekitar 55% anak-anak yang lahir di East End meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun akibat penyakit, kekurangan gizi, dan buruknya sanitasi. Angka itu sulit dibayangkan pada masa sekarang. Kondisi jalanan Whitechapel juga jauh dari kata aman. Setiap malam dipenuhi pencopet, preman, perampok, pemabuk, geng jalanan, dan PSK yang berusaha mendapatkan uang hanya agar bisa tidur semalam. Banyak rumah penginapan mengenakan tarif sekitar 4 peni per malam. Kelihatannya memang murah, tetapi bagi masyarakat miskin saat itu, jumlah tersebut setara dengan hampir sepertiga pendapatan harian mereka. Kalau tidak punya uang, mereka tidak bisa tidur. Ada pilihan yang lebih murah, yaitu 2 peni, namun bukan mendapatkan tempat tidur, melainkan hanya diperbolehkan tidur sambil bersandar pada seutas tali yang direntangkan di dalam ruangan. Begitu pagi tiba, tali itu dilepas. Semua orang yang tertidur langsung jatuh ke lantai. Ada juga tempat tidur yang dijulukin coffin bed. Bentuknya benar-benar menyerupai peti mati. Orang-orang harus tidur di ruang sempit berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Kemiskinan akhirnya mendorong banyak perempuan mengambil keputusan yang sebenarnya tidak pernah mereka inginkan, menjadi PSK. Bukan karena pilihan, melainkan karena bertahan hidup. Pada Oktober 1888, data Metropolitan Police memperkirakan terdapat sedikitnya 62 rumah bordil yang beroperasi di Whitechapel. Sekitar 1.200 perempuan bekerja di tempat-tempat tersebut. Antara 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891, polisi mencatat ada 11 kasus pembunuhan wanita di kawasan Whitechapel. Seluruh kasus tersebut kemudian dikenal sebagai Whitechapel Murders. Hanya ada 5 korban yang benar-benar memiliki pola pembunuhan yang hampir identik. Kelima korban itu dikenal sebagai Canonical Five. Di antaranya terdiri Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Kelimanya dibunuh hanya dalam rentang waktu sekitar 10 minggu antara 31 Agustus hingga 9 November 1888.
Perempuan pertama yang diyakini menjadi korban Jack the Ripper bernama Marian Nichols. Ia lahir pada 26 Agustus 1845 di London dengan nama Marian Walker. Tidak ada yang menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dengan cara yang begitu mengenaskan. Semasa muda, Marian sebenarnya menjalani kehidupan yang cukup normal. Pada 16 Januari 1864, ketika usianya baru 18 tahun, ia menikah dengan pria bernama William Nichols. Selama beberapa tahun pertama, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Mereka bahkan memiliki 5 orang anak, namun perlahan semuanya mulai berubah. Menurut kesaksian William, Mary mulai kecanduan alkohol. Semakin hari kebiasaannya minum, semakin sulit dikendalikan. Pertengkaran menjadi hal yang biasa. Keuangan keluarga berantakan. Akhirnya, hubungan mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Pasangan itu pun berpisah. Awalnya, William masih memberikan tunjangan sebesar 5 shilling setiap minggu. Namun, ketika mengetahui bahwa mantan istrinya mulai bekerja sebagai PSK, pembayaran tersebut akhirnya dihentikan. Sejak saat itu, hidup Mary benar-benar jatuh. Ia berpindah-pindah pekerjaan, pernah menjadi pembantu rumah tangga, pernah mencoba memulai hidup baru, bahkan sempat mengirim surat kepada ayahnya yang mengatakan bahwa dirinya akhirnya mendapatkan pekerjaan di rumah besar dengan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, harapan itu hanya bertahan beberapa bulan. Mary kemudian kabur dari tempat kerjanya setelah mencuri pakaian senilai sekitar 3 pound sterling. Peristiwa tersebut membuatnya semakin sulit memperoleh pekerjaan. Pilihan hidupnya pun semakin sempit. Hingga akhirnya ia kembali ke jalanan Whitechapel. Memasuki tahun 1888, usia Mary sudah menginjak 43 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah penginapan murah di 56 Flower and Dean Street, salah satu jalan paling kumuh di London. Daerah itu begitu terkenal karena dipenuhi pencopet, pemabuk, preman, serta PSK. Bahkan, polisi sendiri menganggap kawasan tersebut sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Inggris. Mary pun berbagi kamar dengan seorang perempuan lansia bernama Emily Nellie Holland. Hari itu adalah Kamis malam 30 Agustus 1888, sekitar pukul 23, Mary terakhir kali terlihat berada di sebuah pub bernama Frying Pan. Ia menghabiskan cukup banyak waktu di sana. Seperti biasanya, Mary minum hingga mabuk. Sekitar pukul 00.30 dini hari tanggal 31 Agustus, ia meninggalkan pub dan kembali menuju penginapannya. Namun, sesampainya di sana, penjaga penginapan meminta biaya menginap sebesar 4 penny. Mary menggeledah kantongnya. "Hah? Kosong?" Ia tidak memiliki uang sepeser pun. Sambil tersenyum, Mary mengatakan kepada penjaga bahwa ia akan keluar sebentar untuk mencari uang. Konon ia berkata, "Aku akan segera mendapatkan uang sewaku. Jangan khawatir. Don't worry, be happy." Kalimat itu menjadi ucapan terakhirnya yang diketahui. Sekitar pukul 2.30 pagi, Mary bertemu teman sekamarnya Emily Holland di Osborne Street. Emily melihat Mary masih berjalan sepoyongan karena mabuk. Ia bahkan menyarankan Mary agar kembali ke penginapan, namun Mary hanya tersenyum. Ia mengatakan dirinya hampir mendapatkan uang. Setelah itu mereka berpisah. Emily berjalan pulang, Mary terus berjalan sendirian menembus gelapnya Whitechapel. Jam menunjukkan sekitar 3.40 dini hari, seorang kusir bernama Charles Allen Cross berjalan menuju tempat kerjanya. Di tengah perjalanan, sesuatu di depan gerbang rumah penginapan di jalan Brooks Road menarik perhatian Charles. Jika dilihat sekilas, seperti ada terpal terbaring, namun ketika diselidiki lebih lanjut, Charles menyadari tubuh seorang wanita terbaring, tangan kiri menggenggam pintu gerbang. Di saat bersamaan, kusir lain bernama Robert Paul melintasi jalur yang sama dan dipanggil Charles. Awalnya, Robert mengira Charles adalah pelaku kejahatan. Namun, setelah Charles memanggilnya, keduanya bersama-sama menghampiri tubuh wanita tersebut. Robert berlutut, ia menyentuh tangan korban, masih terasa hangat. Artinya, kalau wanita ini memang sudah meninggal, kematiannya baru saja terjadi beberapa menit sebelumnya. Karena kondisi jalan yang sangat gelap, keduanya tidak melihat luka besar di bagian leher. Mereka sempat berpikir membawa korban ke rumah sakit. Namun, mengingat waktu terus berjalan dan mereka bisa terlambat bekerja, keduanya memutuskan mencari polisi terdekat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu seorang polisi patroli bernama Jonas Mizzen. Charles dan Robert memberitahu bahwa ada seorang wanita yang kemungkinan pingsan di Brooks Road. Mizzen segera bergerak menuju lokasi, namun ternyata ia bukan polisi pertama yang tiba di sana. Beberapa menit sebelumnya, seorang polisi bernama John Neil yang sedang melakukan patroli rutin sudah lebih dulu menemukan tubuh tersebut. Neil langsung menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar wanita mabuk. Ketika sinar lentera diarahkan ke wajah korban, ia melihat darah mulai menggenang di bawah leher. Leher wanita itu nyaris saja terpotong hingga ke tulang belakang. Neil segera meniup peluit meminta bantuan. Polisi lain bernama John Tain berlari menuju lokasi. Tain
kemudian diperintahkan memanggil dokter yang tinggal tidak jauh dari sana. Dokter tersebut adalah Dr. Rhys Ralph Llewellyn. Dr. Llewellyn tiba beberapa saat kemudian. Begitu memeriksa korban, ia langsung menyimpulkan bahwa wanita tersebut sudah tidak dapat mungkin diselamatkan. Dokter memperkirakan korban meninggal sekitar 30 menit sebelumnya, atau sekitar pukul 3.30 pagi. Setelah jasad dibawa ke kamar mayat untuk pemeriksaan lebih lanjut, Dr. Llewellyn mulai melakukan autopsi. Saat pakaian korban dibuka, suasana ruangan langsung berubah sunyi. Semua orang terkejut. Ternyata, luka pada tubuh korban jauh lebih parah daripada yang terlihat di jalan. Leher Marian Nichols mengalami 2 sayatan yang sangat dalam. Salah satunya hampir memutus kepala korban. Namun, yang paling mengerikan justru terdapat bagian perut. Abdomen korban disayat memanjang, beberapa luka tusuk dan sayatan lain ditemukan di bagian bawah tubuh. Dr. Llewellyn berkesimpulan bahwa pelaku kemungkinan menggunakan pisau yang sangat tajam dengan bilah sepanjang sekitar 15 hingga 20 cm. Cara menyayatnya juga terlihat mantap. Tidak ada tanda-tanda keraguan sedikit pun. Seolah-olah pelaku sudah sangat terbiasa menggunakan pisau. Pembunuhan terhadap Marian Nichols segera menjadi berita terbesar. Pada pagi hari 31 Agustus 1888, lokasi penemuan jasad dipenuhi warga yang penasaran. Polisi harus memasang pembatas seadanya untuk mencegah masyarakat mendekat TKP. Bagi warga Whitechapel, pembunuhan memang bukan hal yang asing. Perkelahian, penusukan, bahkan perampokan yang berujung kematian, semua itu hampir menjadi rutinitas. Dan yang paling membuat polisi gelisah adalah kenyataan bahwa pelakunya tampak sangat tenang. Ia berhasil membunuh seorang di jalan sempit, memutilasi tubuh korban, lalu menghilang tanpa meninggalkan satupun saksi. Beberapa hari setelah jasad Mary ditemukan, polisi mulai mewawancarai puluhan PSK yang biasa mangkal di Whitechapel. Mereka berharap ada seseorang yang pernah melihat pria mencurigakan malam itu. Yang justru mereka dapatkan adalah sebuah nama, bukan nama asli, melainkan julukan, yaitu Leather Apron. Menurut sejumlah PSK, pria ini cukup terkenal di kawasan Whitechapel. Ia sering mengenakan celemek kulit seperti yang biasa dipakai tukang jagal. Namun yang membuatnya ditakuti bukanlah pakaiannya, melainkan sikapnya. Beberapa perempuan mengaku pernah dipalak olehnya. Ada yang dipukul, ada yang diancam, bahkan ada yang mengaku pria itu pernah berkata bahwa suatu hari nanti ia akan menguliti perempuan-perempuan yang tidak mau memberikannya uang kepadanya. Tidak butuh waktu lama hingga kepanikan melanda Whitechapel. Setiap pria yang memakai celemek kulit mulai dicurigai. Beberapa bahkan hampir menjadi korban amukan massa. Polisi pun berpacu dengan waktu. Kasus ini kemudian ditangani oleh Criminal Investigation Department atau CID dari Metropolitan Police. Detektif mulai menyusuri setiap gang, setiap rumah penginapan, setiap rumah bordil. Mereka memeriksa tukang daging, penjual daging, dokter, mahasiswa kedokteran, hingga pekerja rumah sakit. Mengapa demikian? Karena hasil autopsi menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Sayatan pada tubuh Mary terlihat rapi. Pelaku seolah mengetahui bagian tubuh mana yang harus disayat terlebih dahulu. Memasuki korban yang kedua bernama Annie Chapman. Ia lahir dengan nama Eliza Ann Smith pada 25 September 1841 di kawasan Paddington, London. Ayahnya bernama George Smith, merupakan seorang prajurit di pasukan elit Inggris, Life Guards, sebelum akhirnya bekerja sebagai pelayan pribadi bagi keluarga bangsawan. Karena pekerjaan ayahnya yang tergolong cukup baik pada masa itu, masa kecil Annie sebenarnya jauh lebih nyaman dibandingkan kebanyakan perempuan yang kelak menjadi korban Jack the Ripper. Ia tumbuh sebagai gadis yang dikenal ramah, mudah bergaul, dan memiliki kepribadian yang ceria. Namun, hidupnya mulai berubah ketika dewasa. Annie menikah dengan seorang pria bernama John James Chapman. Pernikahan itu awalnya terlihat bahagia. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang anak. Mereka tinggal berpindah-pindah di kawasan London Barat mengikuti pekerjaan sang suami. Selama beberapa tahun, kehidupan keluarga Chapman tampak berjalan normal. Putri sulung mereka bernama Emily Ruth Chapman terserang penyakit meningitis. Saat itu ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Antibiotik bahkan belum ditemukan. Emily akhirnya meninggal dunia. Kematian anak pertama menjadi pukulan yang luar biasa berat bagi Annie dan juga Jones. Keduanya pun sama-sama merasa terpukul, namun alih-alih saling menguatkan, mereka justru mencari pelarian, yaitu minuman keras. Menurut keluarga Annie, sejak saat itulah kebiasaan mengkonsumsi alkohol menjadi semakin sulit dikendalikan. Rumah tangga mereka mulai dipenuhi pertengkaran, keuangan keluarga memburuk, hubungan mereka perlahan hancur. Akhirnya, pada tahun 1884, Annie dan John resmi berpisah. Meski sudah berpisah, John masih berkewajiban memberikan tunjangan sebesar 10 shilling setiap minggu kepada mantan istrinya. Jumlah itu sebenarnya cukup membantu Annie untuk bertahan hidup, namun keadaan kembali
kembali berubah 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1886, kesehatan John Chapman memburuk. Ia berhenti bekerja karena sudah tidak memiliki penghasilan, pembayaran tunjangan otomatis ikut berhenti. Tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1886, John meninggal dunia. Dengan kematian mantan suaminya, Annie kehilangan satu-satunya sumber pemasukan yang masih ia miliki. Setelah itu, hidup Annie benar-benar jatuh. Ia berpindah-pindah rumah penginapan murah di kawasan Whitechapel dan Spitalfields. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada keluarga yang mampu menopang hidupnya. Usianya yang sudah mendekati 50 tahun juga membuat kesempatan bekerja semakin kecil. Pada Mei 1888, Annie menetap di Crossingham Lodging House, sebuah rumah penginapan murah di 35 Dorset Street. Biaya sewanya sekitar 8 penny untuk satu tempat tidur. Jumat malam 7 September 1888, malam itu Annie terlihat beberapa kali keluar masuk penginapan. Beberapa saksi mengatakan kondisinya kurang sehat. Ia menderita penyakit paru-paru kronis dan tubuhnya tampak semakin kurus. Meski demikian, ia tetap memutuskan turun ke jalan karena ia membutuhkan uang untuk membayar penginapan malam itu. Sekitar tengah malam hingga dini hari, Annie berjalan menyusuri jalanan Whitechapel mencari pelanggan. Sekitar pukul 5.30 pagi, seorang perempuan bernama Elizabeth Long berjalan melewati 29 Hanbury Street. Saat itulah ia melihat Annie sedang berbicara dengan seorang pria. Jarak mereka hanya beberapa meter. Elizabeth sempat memperhatikan wajah pria tersebut. Menurut kesaksiannya, pria itu berusia sekitar 40 tahun. Tinggi badannya sedikit lebih tinggi daripada Annie. Rambutnya hitam, kulitnya kecoklatan, berpakaian cukup rapi. Pria itu mengenakan mantel gelap dan topi. Ia pun melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, seorang penghuni rumah nomor 27 Hanbury Street bernama Albert Cados keluar menuju toilet yang berada di halaman belakang. Saat melewati pagar pembatas dengan nomor 29, tak lama berselang, Cados mendengar jeritan seorang wanita, diikuti suara seperti benda jatuh menghantam pagar pembatas. Di halaman belakang rumah nomor 29 Hanbury Street, seorang pria bernama John Davis, salah satu penghuni rumah tersebut, keluar seperti biasa untuk memulai aktivitas paginya. Namun pagi itu, sesuatu langsung membuat langkahnya terhenti. Ia melihat sesosok tubuh perempuan terbaring di atas tanah. Awalnya ia mengira wanita itu hanya pingsan, tapi ketika mendekat, leher perempuan itu nyaris terputul. Darah memenuhi tanah, dan kondisi tubuhnya jauh lebih mengerikan dibandingkan korban pertama yang ditemukan 8 hari sebelumnya. John Davis berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan. Tidak lama kemudian, warga mulai berdatangan. Seseorang segera berlari mencari polisi. Petugas pertama yang tiba langsung mengamankan lokasi. Tak lama berselang, Sersan William Tick menangkap satu orang pria bernama John Pizer, atau lebih dikenal sebagai Leader Apron. Meski dituduh para PSK sebagai dalang di balik kasus pembunuhan Annie dan Marianne, Pizer berhasil memberikan alibi yang sangat kuat di saat kejadian. Bahkan muncul memberikan testimoni dalam kasusnya si Annie. Rasa frustasi masyarakat pun akhirnya memuncak. Pada 10 September 1888, sekelompok pedagang dan pemilik usaha di Whitechapel membentuk organisasi sukarelawan bernama Whitechapel Vigilance Committee. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pengusaha pembuat furnitur bernama George Lass. Tujuan mereka sederhana, jika polisi tidak mampu menjaga jalanan, maka warga akan melakukannya sendiri. Bahkan sampai mengumpulkan hadiah uang sebesar 50 pound sterling untuk info Jack the Ripper. Kerjasama antara Vigilance Committee dan anggota kepolisian tampaknya membuahkan hasil. Penjagaan ketat di setiap sudut Whitechapel tidak memberikan kesempatan bagi Jack the Ripper untuk beraksi. Itu pun memberikan angin segar bagi para penduduk setempat. Sayangnya, harapan itu hanya bertahan sampai malam Sabtu 29 September 1888. Malam itu, seorang perempuan berusia 44 tahun sedang berjalan di kawasan Berners Street. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, namanya akan tercatat dalam sejarah. Elizabeth sebenarnya bukan berasal dari Inggris. Ia lahir dengan nama Elizabeth Gustav Dostar pada 27 November 1843 di sebuah desa kecil di Swedia. Berbeda dengan korban sebelumnya yang lahir di London, Elizabeth menghabiskan masa mudanya di kota Gothenburg. Ia sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjahit, dan beberapa pekerjaan lain selama bertahun-tahun. Pada Februari 1866, Elizabeth memutuskan meninggalkan Swedia dan berlayar menuju London. Saat itu, London dianggap sebagai kota penuh peluang. Banyak orang Eropa datang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Awalnya, harapan itu tampak menjadi kenyataan. Pada 7 Maret 1869, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama John Thomas Stride.
Suaminya bekerja sebagai tukang kayu. Mereka juga mengelola sebuah kedai kopi kecil di kawasan Poplar. Selama beberapa tahun, kehidupan mereka pun cukup stabil. Namun, perlahan, usaha mereka mulai mengalami kerugian. Pendapatan terus menurun, utang semakin menumpuk. Akhirnya, sekitar tahun 1875, kedai kopi pun terpaksa ditutup. 2 tahun kemudian, sekitar Maret 1877, Elizabeth dan John resmi berpisah. Meski demikian, hubungan mereka tidak benar-benar dipenuhi kebencian. Beberapa sumber bahkan menyebut mereka masih sesekali saling membantu. Namun, pada 24 Oktober 1884, John meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis. Sejak saat itu, Elizabeth kembali menjalani hidup sendirian. Setelah kematian suaminya, Elizabeth tinggal di berbagai rumah penginapan murah di kawasan Whitechapel. Ia sebenarnya masih berusaha bekerja secara jujur, kadang menjadi pembantu rumah tangga, kadang menjadi pekerja penjahit pakaian, sesekali membersihkan rumah. Namun, pekerjaan-pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti banyak perempuan lainnya di Whitechapel, Elizabeth akhirnya sesekali menjual dirinya demi memperoleh uang tambahan. Meski begitu, banyak orang mengenalnya sebagai perempuan yang lebih tenang dibandingkan PSK lainnya. Ia tidak suka membuat keributan, tidak terlalu sering mabuk, dan dikenal cukup ramah oleh tetangganya. Sekitar 3 tahun, Elizabeth menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Michael Kidney. Sayangnya, hubungan mereka jauh dari harmonis. Mereka sering bertengkar, sering berpisah, lalu kembali bersama lagi. Beberapa hari sebelum kematiannya, pertengkaran hebat kembali terjadi. Elizabeth memilih meninggalkan Michael dan pindah ke rumah penginapan di 32 Flower and Dean Street. Sabtu malam 29 September 1888, hari itu Elizabeth sempat bekerja membersihkan 2 kamar penginapan. Upahnya pun hanya 6 penny. Jumlah yang nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup. Menjelang malam, sekitar pukul 18.30, ia terlihat mengobrol santai dengan pengurus penginapan, Elizabeth Tanner. Setelah itu, ia pergi menuju sebuah pub bernama Queen's Head. Sekitar pukul 23, seorang pria bernama William Marshall sedang berdiri di depan rumahnya di Berners Street. Marshall melihat Elizabeth sedang berbicara dengan seorang pria. Ia memperhatikan mereka selama beberapa menit. Menurut keterangannya kepada polisi, pria itu berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Tinggi sekitar 170 cm, bertubuh sedang, berkumis pendek, dan mengenakan topi bundar serta mantel hitam. Marshall tidak pernah melihat adanya pertengkaran. Sebaliknya, keduanya tampak mengobrol santai. Bahkan sesekali terdengar mereka tertawa kecil. Karena merasa tidak ada yang mencurigakan, Marshall akhirnya masuk ke dalam rumah. Pukul 00.35, sekitar 30 menit setelah tengah malam, polisi patroli William Smith menyusuri Berners Street. Smith melihat Elizabeth berdiri di dekat gerbang Dutchfield Yard, sebuah halaman sempit yang mengarah ke International Workingmen's Educational Club, tempat berkumpulnya komunitas pekerja dan imigran Yahudi. Di samping Elizabeth, berdiri seorang pria lain. Menurut Smith, pria tersebut membawa sebuah bungkusan kecil yang dibungkus koran. Pakaiannya pun cukup rapi, mengenakan mantel gelap, topi keras, dan tampak seperti pria pekerja kelas biasa. Ia pun melanjutkan patroli. Jam menunjukkan sekitar 1 dini hari, Minggu 30 September 1888, seorang pria bernama Louis D.M. Schultz, pengelola di International Workingmen's Educational Club, pulang menggunakan kereta kecil yang ditarik seekor kuda. Seperti biasa, ia memasuki Dutchfield Yard melalui gerbang sempit. Namun, baru beberapa meter masuk, kudanya mendadak berhenti. Hewan itu tampak gelisah. Bahkan, sedikit menyingkir ke sisi kiri halaman, D.M. Schultz mengira ada karung atau tumpukan sampah yang menghalangi jalan. Karena halaman sangat gelap, ia pun turun dari kereta dan menyalakan korek api. Belum cukup untuk melihat jelas, ia lalu meraba benda yang ada di tanah. Yang disentuhnya bukanlah karung, melainkan lengan seorang manusia. D.M. Schultz langsung mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia segera berlari masuk ke dalam klub sambil berteriak meminta bantuan. Beberapa anggota klub langsung keluar membawa lentera. Ketika cahaya menerangi jalan, semua orang membeku. Elizabeth Stride terbaring di tanah dengan leher yang disayat sangat dalam. Darah masih segar mengalir dari luka tersebut, yang berarti pembunuhnya kemungkinan baru meninggalkan lokasi beberapa menit sebelumnya. Kemunculan kereta Louis D.M. Schultz diduga membuatnya panik. Ia terpaksa melarikan diri hanya beberapa saat setelah pembunuhan Elizabeth. Kalau benar demikian,
Maka untuk pertama kalinya, sang pembunuh gagal menyelesaikan apa yang selama ini ia lakukan. Namun, kegagalan itu ternyata hanya bersifat sementara. Karena malam itu, ia belum puas. Kurang dari 45 menit setelah meninggalkan Dutchfield Yard, Jack the Ripper kembali menemukan mangsa baru. Korban berikutnya bernama Catherine Eddowes. Teman-temannya biasa memanggilnya Kate. Ia lahir pada 14 April 1842 di Graiseley Green dekat Wolverhampton, Inggris. Catherine merupakan anak ke-6 dari 12 bersaudara. Saat usianya baru mencapai 15 tahun, kedua orang tuanya pun meninggal dunia. Catherine bersama beberapa saudara kandungnya kemudian dibawa ke Bermondsey Workhouse, sebuah rumah penampungan bagi masyarakat miskin. Pada masa Inggris era Victoria, hidup di workhouse hampir dianggap sebagai hukuman. Makanan diberikan dalam jumlah yang sangat sedikit, jam kerja panjang, aturannya yang sangat ketat. Bahkan, banyak penghuni lebih memilih hidup mengemis di jalan daripada tinggal di sana. Beruntungnya, Catherine dikenal cukup cerdas. Ia mampu membaca dan menulis, sesuatu yang tidak dimiliki banyak perempuan miskin pada masa itu. Setelah keluar dari workhouse, ia bekerja di sebuah pabrik pembuat timah di Wolverhampton. Namun, pekerjaan itu tidak bertahan lama. Ia diberhentikan setelah tertangkap mencuri. Sejak saat itulah, kehidupannya mulai tidak menentu. Sekitar pertengahan tahun 1860-an, Catherine bertemu seorang mantan tentara bernama Thomas Conway. Meski tidak pernah tercatat menikah secara resmi, keduanya hidup sebagai pasangan selama bertahun-tahun. Mereka memiliki 3 orang anak. Dalam beberapa kesempatan, Catherine bahkan menggunakan nama Kate Conway. Ia juga membuat tato huruf TC di lengan kiri sebagai tanda cintanya kepada Thomas. Awalnya, kehidupan mereka berjalan baik. Namun, sekali lagi, alkohol menjadi penyebab kehancuran. Thomas dikenal tidak suka minuman keras. Sebaliknya, Catherine mulai semakin sering mabuk, pertengkaran menjadi semakin sering, kadang berakhir dengan kekerasan. Hingga akhirnya sekitar tahun 1880, hubungan mereka benar-benar berakhir. Catherine pergi meninggalkan Thomas. Rasa sakit yang mendalam mungkin mendorong Eddowes berpindah ke East End bersama John Kelly, pedagang buah yang sempat ditemui ketika tinggal di rumah penginapan 55 Flower and Dean Street tahun 1881. John Kelly mengenal Catherine sebagai perempuan yang pekerja keras, sesekali membantu komunitas Yahudi di Brickland. Saat musim panen tiba, mereka juga pergi ke daerah Hunton, Kent untuk memetik tanaman hop yang digunakan dalam pembuatan bir. Penghasilan mereka memang kecil, tetapi cukup untuk bertahan hidup sampai akhirnya musim panas tahun 1888 berakhir. Hari itu, Catherine dan John baru kembali dari Hunton. Seluruh upah hasil bekerja selama musim panen hampir habis digunakan. Menjelang sore, sekitar pukul 16, John berharap Catherine segera kembali pulang ke rumah penginapan. Namun, Catherine tidak kunjung datang. Yang sebenarnya terjadi justru di luar dugaan. Sekitar pukul 20.30 malam, polisi kota London bernama Louis Frederick Robinson menemukan Catherine sedang terbaring dalam keadaan mabuk di Aldgate High Street. Ia bahkan tidak mampu berdiri sendiri. Karena menganggap mengganggu ketertiban umum, Catherine dibawa ke kantor polisi Bishopgate. Di sana, ia ditempatkan di ruang tahanan sementara. Minggu pukul 30 September 1888, sekitar pukul 00.55 dini hari, petugas jaga melihat Catherine sudah sadar sepenuhnya. Ia bahkan dapat berjalan dengan normal. Bicaranya juga pun mulai jelas. Sesuai prosedur, polisi memutuskan membebaskannya. Satu keputusan Eddowes ketika berjalan pulang mempertemukannya pada malaikat pencabut nyawa, bukannya berbelok ke kanan yang langsung mengarah ke Flower and Dean, ia malah belok ke kiri mengarah Aldgate. Ketika dibebaskan dari kantor polisi Bishopgate, sekitar pukul 00.55 dini hari, Catherine Eddowes terlihat dalam suasana hati yang cukup baik. Sekitar pukul 1.35 dini hari, 3 orang pria bernama Joseph Lewin, Joseph Hayam Levy, dan Harry Harris meninggalkan Imperial Club setelah bermain kartu. Saat berjalan melewati Church Passage, gang sempit yang mengarah ke Mitre Square, mereka melihat seorang pria sedang berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu diyakini sebagai Catherine Eddowes. Sekitar pukul 1.44 dini hari, polisi kota London Edward Watkins memasuki Mitre Square. Dalam patroli rutinnya, sebagai bagian dari tugasnya, Watkins memang melewati alun-alun kecil itu setiap 30 menit. Ketika terakhir memeriksa lokasi sekitar pukul 1.30, Mitre Square masih kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, 14 menit kemudian, di sudut barat daya alun-alun, tubuh seorang perempuan tergeletak telentang. Watkins segera mengarahkan lentera ke arah tubuh tersebut. Pemandangan di depannya membuatnya langsung mundur beberapa langkah.
Leher korban telah disayat begitu dalam hingga hampir putus. Namun, itu baru permulaannya saja. Pakaian korban disingkap ke atas, perutnya dibuka dengan sayatan panjang, ucusnya dikeluarkan, wajahnya mengalami luka-luka akibat sayatan pisau. Hidungnya terluka, kelopak matanya disayat, sebagian pipinya terpotong. Tubuh Catherine Eddowes menjadi korban mutilasi paling mengerikan yang pernah dilihat polisi hingga saat itu. Satu-satunya petunjuk mengenai Jack the Ripper ditemukannya di dekat Goulston Street, di mana polisi Alfred Long melihat potongan celemek berdarah milik Eddowes. Di dinding lorong dekat tempat celemek ditemukan, terdapat sebuah tulisan menggunakan kapur putih. Tulisan tersebut berbunyi, "The Jews are the men that will not be blamed for nothing," mengarahkan kepada potensi ketegangan sosial dan serangan kepada kaum Yahudi. Perdebatan sengit terjadi antara Metropolitan Police dan City of London Police, tapi akhirnya diputuskan lebih baik tulisan tersebut dihapus agar tidak menimbulkan keributan lebih lanjut. Sebuah surat tiba dengan judul Dear Boss di kantor sentral New Agency, sebuah kantor berita yang memasuk informasi kepada berbagai surat kabar di Inggris. Tanggal surat itu adalah 25 September 1888, namun baru diterima oleh pihak kantor berita pada 27 September 1888. Diduga surat tersebut hoax, tapi satu bagian dalam surat itu mendadak mendapatkan perhatian serius. Pelaku menjanjikan akan mengirimkan telinga korban berikutnya kepada polisi. Dan hanya 3 hari kemudian, jenazah Eddowes ditemukan tanpa telinga kanan. Surat diakhiri menggunakan alias Jack the Ripper. Memulai sensasi media masa kala itu, janji Jack tidak dapat ditepati karena sebetulnya surat itu bukan berasal dari si pembunuh berantai, melainkan dari jurnalis London. Kesalahan polisi merilis surat tersebut justru mempersulit pekerjaan mereka dengan aliran surat-surat hoax dan peniru lain. Satu surat menyusul, kali ini dikirimkan kepada George Last selaku kepala Whitechapel Vigilance Committee. Diterima pada tanggal 16 Oktober, Last membuka kiriman dan membaca isi surat. From Hell dilengkapi separuh ginjal manusia. Penulis mengklaim organ tubuh di tangan Last berasal tidak lain dari korban keempat, Eddowes. Pelaku juga mengatakan ia memakan separuh ginjal itu, menantang Last untuk menangkapnya. Hasil analisa pada ginjal memang membuktikan bahwa ginjal itu benar-benar berasal dari manusia. Diketahui ginjal kiri Eddowes juga menghilang. Hanya saja, banyak pihak yang meyakini ini hanya prank tidak lucu dari murid sekolah medis. Dibandingkan 4 korban sebelumnya, Mary Jane Kelly merupakan sosok yang paling misterius. Jadi, kita hanya bisa mempercayai informasi dari Joseph Barnett, teman satu tempat tinggal Kelly. Menurut cerita, Mary Jane Kelly lahir sekitar tahun 1863 di Limerick, Irlandia. Artinya, usianya diperkirakan baru sekitar 25 tahun. Ia menjadi korban termuda dalam kelompok Canonical Five. Mary dikenal sebagai perempuan yang memiliki paras cantik, rambut pirang, mata berwarna terang, berbeda dengan korban-korban sebelumnya yang usianya sudah di atas 40 tahun. Saat beranjak dewasa, ia sempat menikah dengan seorang penambang batu bara bernama Davis pada tahun 1879. Namun tidak lama setelah menikah, suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja. Tanpa sumber pendapatan, Kelly pindah ke Cardiff untuk tinggal bersama saudara sepupunya. Diasumsikan, mulai dari saat inilah, Kelly dikenalkan pada prostitusi sebagai media menyambung hari. Tahun 1884, Kelly memutuskan tinggal di London, naik taraf hidup setelah mendapatkan pekerjaan lebih bergengsi di rumah bordir kelas atas, melayani klien-klien berduit. Kelly diklaim orang-orang yang mengenalnya sebagai wanita yang bertubuh subur. Jadi, banyak klien menyukai wanita Limerick itu. Satu klien, Francis Craig, bahkan mengajaknya tinggal di Prancis, tapi kembali lagi ke London dalam waktu 2 minggu. Joseph Barnett, narasumber di lika-liku kehidupan Kelly, bertemu sang primadona tanggal 8 April tahun 1887 di Commercial Street. Keduanya setuju berbagai tempat tinggal mulai tanggal 9 April. Berpindah-pindah lokasi hingga memutuskan tinggal di Miller's Court bulan Februari tahun 1888. Kebiasaan bermabuk-mabukan Kelly sudah menjadi hal biasa bagi tetangganya. Mengatakan Kelly kerap menyanyikan lagu-lagu Irlandia dan mencari masalah apabila sudah mabuk. Wanita yang dijuluki Dark Mary oleh tetangganya itu terpaksa kembali bekerja sebagai PSK setelah Barnett kehilangan pekerjaan. Teman-teman PSK Kelly terkadang ikut menginap dan Barnett oke-oke saja. Tapi satu PSK sepertinya membuat onar, menyebabkan pertengkaran di antara kedua pasangan. Barnett memilih mengalah, berpindah ke 2425 New Street, Bishopgate
Southgate, namun tetap menyambangi Kelly dari waktu ke waktu, terkadang memberikan sedikit rezeki. 9 November 1888, sekitar pukul 10.45 pagi, pemilik rumah penginapan John McCarthy mulai menagih uang sewa kepada para penyewa. Mary Jane Kelly sudah beberapa minggu belum membayar. Menurut catatan, tunggakan sewanya telah mencapai sekitar 29 shilling. Karena Mary tidak juga membayar, McCarthy meminta asistennya yang bernama Thomas Bowyer untuk datang ke kamar nomor 13. Tugasnya sederhana, menagih uang sewa. Kalau Mary tidak ada di kamar, mereka akan kembali nanti. Bowyer berjalan menyusuri gang sempit Miller's Court. Di ujung gang, berdiri kamar kecil tempat Mary tinggal. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Karena tidak mendapatkan respons, Bowyer mencoba mengintip melalui jendela kecil di samping pintu. Bagian kaca jendela memang telah pecah beberapa waktu sebelumnya dan hanya ditutupi kain tipis. Melalui celah itulah, ia melihat ke dalam. Kelly tampak terbaring di atas ranjang, tubuhnya dimutilasi habis-habisan, dari atas sampai bawah. Masih banyak lagi kasus-kasus berdarah yang kerap dikaitkan pada Jack the Ripper. Bahkan sebelum Marianne Nichols, masih ada dua korban lain bernama Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram. Namun, banyak pihak yang kurang setuju memasukkan Smith dan Tabram ke dalam daftar korban Jack the Ripper. Diketahui pelaku selalu menyayat leher korban dan memulai proses mutilasi setelah korban kehilangan nyawa, agar tidak menghasilkan cipratan darah terlalu banyak di lokasi kejadian. Dalam kasus Smith, korban masih sempat bertahan hidup dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebelum meninggal, Smith sempat mengatakan ia diserang sekelompok orang sekitar 2 atau 3 pria. Salah satunya masih remaja di malam tanggal 3 April tahun 1888. Sedangkan Tabram ditemukan terbaring di tanggal George Yard tanggal 7 Agustus tahun 1888. Ditusuk 39 kali di sekujur tubuhnya. CID di bawah komando detektif Inspektur Edmund Reid memulai laju awal investigasi. Meski kebanyakan dokumen yang berkaitan dengan Whitechapel Murders dan Jack the Ripper hancur akibat serangan Jerman di Perang Dunia Kedua, diketahui sebanyak 2.000 orang diwawancarai, lebih dari 300 orang diperiksa, dan 80 orang ditahan. Hadiah uang sebesar 500 pound sterling juga disediakan setelah kasus Elizabeth dan Eddowes. Kelihayan pelaku dalam memutilasi para korban menunjukkan pengetahuan anatomi yang cukup baik. 4 korban bahkan dimutilasi hanya dalam waktu hitungan menit, sehingga pihak berwenang mencurigai tukang daging, jagal, dan dokter bedah. Sebanyak 76 tukang daging dan jagal diinterogasi, tapi mereka memiliki alibi kuat. Menurut laporan dari Inspektur Donald Swanson, profil pelaku dirilis sekitar akhir bulan Oktober oleh dokter bedah polisi Thomas Bone. Berbasis hasil otopsi kelima korban, ia menuliskan kelima kasus jelas berkaitan pada satu pelaku. Leher 4 korban pertama tampak dipotong dari kiri ke kanan. Untuk korban terakhir tidak bisa dipastikan akibat mutilasi berat, tapi ada bekas cipratan darah pada dinding dekat kepala korban. Keadaan penemuan korban meyakinkan saya bahwa mereka dibaringkan ketika dibunuh dan leher selalu menjadi bagian yang pertama kali disayat. Beberapa tersangka dicurigai sebagai pemilik alias Jack the Ripper. Namun, sejauh ini hanya ada satu nama yang dipercaya sebagai dalang di balik aksi mutilasi era Victoria itu. Pelaku pertama yang paling dicurigai yaitu Inspektur Frederick Aberlin, berasal dari Polandia. Severin Antonowicz Klozowski bermigrasi ke Inggris antara tahun 1887 dan 1888. Tepat sebelum kasus Jack Ripper dimulai, sisi gelap Klozowski muncul di tengah pertengkaran dengan istri kedua, Lucy Badowski. Berpuncak pada kejadian di bulan Februari tahun 1892, di mana Klozowski mengancam akan menghabisi nyawa Lucy. Klozowski berganti nama menjadi George Chapman sekitar tahun 1893 dan 1894, memulai 3 kasus peracunan 3 istrinya. Atas perbuatannya, Chapman digantung pada tahun 1903. Kepala polisi Sir Melville Macnaghten yakin pengacara asal Dorset bernama Montague John Druitt sebagai pria yang mereka cari. Lahir tanggal 15 Agustus tahun 1857, Druitt mengakhiri hidup tidak lama setelah diberhentikan dari posisi asisten kepala sekolah di Blackheath,
Head, London, terakhir tahun 1888. Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Thames tanggal 31 Desember tahun 1888. Para ahli percaya kesukaan sesama jenislah yang mendorong druid menenggelamkan diri tepat setelah kasus terakhir Jack the Ripper. Hanya saja, fakta di lapangan berbicara lain. Para ahli sekarang tahu bahwa di tanggal 1 September, sehari setelah kejadian pertama Canonical Five, peristiwa pembunuhan 5 korban utama Jack the Ripper, druid bermain cricket di Dorset, jauh dari area Whitechapel. Inspektur Frederick Aberlin setuju dengan poin ini. Berhubung druid dikaitkan hanya karena kemunculan berita kematiannya tidak lama setelah media massa dihebohkan dengan penemuan jasadnya Kelly. Nama Francis Tumblety terseret dalam lubang kasus Jack the Ripper berkat jajaran koleksi rahim wanita dari berbagai tingkat sosial dan ekonomi. Menurut pengakuan beberapa temannya, sebelum berpindah ke London, Tumblety sudah lebih dulu mengkoleksi rapor merah dari polisi Amerika Serikat dan Kanada. Berpura-pura menjadi dokter, menjual obat-obatan herbal di India. Setidaknya, satu pasien Tumblety kehilangan nyawa berkat ramuan tanpa basis sains olahannya. Kehadiran Tumblety di London tahun 1888 baru diketahui dari penangkapan tanggal 7 November atas tuduhan hubungan sesama jenis yang kala itu melanggar hukum setempat. Demi menghindari jeratan hukum, ia melarikan diri ke Prancis, lalu melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Tidak butuh waktu lama bagi kepolisian AS melempar Tumblety ke balik jeruji besi. Berhubung pria satu ini bisa dibilang sudah mempopulerkan diri menjual produk-produk kesehatan, meski sudah diberitahu Scotland Yard mengenai keterlibatan Tumblety dalam kasus Jack the Ripper, New York City Police menyatakan tidak ada bukti konkret dokter itu terlibat dalam kasus berdarah Whitechapel Murders dan tidak dapat diekstradisi ke London. John Pizer atau lebih dikenal dengan julukan Leader Apron sempat dibahas sebelumnya oleh PSK daerah Whitechapel. Pemalas satu ini memang dikenal beringas, mengancam akan menghabisi PSK yang tidak membayar, terkadang sampai main tangan. Rekor kriminal penusukan pada nama John Pizer semakin memperburuk citra pria satu ini. Pizer sempat ditahan sersan polisi William Tick tanggal 10 September hanya berbekal tuduhan dari PSK yang takut pada Leader Apron. Alibi kuat dapat dipersembahkan Pizer di depan meja hijau. Diketahui Pizer tinggal bersama satu kerabat di malam pembunuhan Elizabeth. Dalam kasus Annie, Pizer dapat membuktikan ia bercakap-cakap dengan satu polisi sambil menonton pertunjukan api di London Docks. Pizer yakin bahwa ia ditahan bukan berdasarkan bukti, namun kebencian. Setidaknya, pria satu ini mendapat kompensasi uang tunai dari satu koran yang menuding Pizer sebagai pembunuh Elizabeth dan juga Annie. Satu tersangka yang benar-benar dipercaya sebagai Jack the Ripper adalah seorang pria bernama Aaron Kosminski. Penghuni Colney Hatch Lunatic Asylum ini diyakini asisten komisioner Sir Robert Addison sebagai pria yang mereka buru. Terlahir dengan nama Aaron Kosminski di Klodawa, Kosminski bermigrasi ke Inggris sekitar tahun 1881. Alasan berpindah mungkin datang dari situasi mencekam di kerajaan Rusia yang kala itu menekan penduduk keturunan Yahudi. Setibanya di London, Kosminski bersama saudaranya Wolf dan Maltida memilih berdiam di Whitechapel, tempat banyak imigran Yahudi bermukim. Pria Polandia ini diketahui bekerja sebagai penata rambut. Meski tidak terlalu rutin bekerja dan lebih sering disokong saudaranya, kondisi kesehatan jiwa Kosminski mulai menurun dari tahun 1885. Terkadang berhalusinasi mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain. Paranoid ketika disuapi dan tidak mau mandi. Tanggal 12 Juli 1890, Kosminski dimasukkan ke Mild and Old Town Workhouse karena memburuknya kondisi gangguan mental. Kesehatan jiwa Kosminski makin parah dan terpaksa dirawat di Colney Hatch Lunatic Asylum mulai tanggal 7 Februari di tahun yang sama. Dalam laporannya, Anderson menjelaskan sudut pandang terhadap Kosminski menilai pria Yahudi asal Polandia itu sebagai penggila hubungan intim berbahaya. Lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan para korban mempermudah akses melancarkan aksi kejahatan. Hanya satu pria yang berhasil mengidentifikasi pelaku dengan baik, namun tidak rela melangkah maju. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena saksi mata sendiri berlatar belakang Yahudi Polandia dan disebutkan bahwa mereka selalu saling melindungi satu sama lain, tidak peduli apapun kondisinya. Kosminski meninggal dunia di bulan Maret tahun 1919 berbobot hanya 44 kilo. Selama menjadi pasien rumah sakit jiwa, pria satu ini dinilai
tidak membahayakan, meski ia diklaim sempat menodongkan pisau pada saudarinya Matilda. Ia juga pernah sesekali melempar kursi pada petugas RSJ di bulan Januari tahun 1892. Tapi, hanya 2 kejadian itu yang paling parah. Satu poin penting mengenai kecenderungan Kosminski adalah berbicara menggunakan bahasa Yiddish, bahasa Jermanik dengan huruf Ibrani, menunjukkan kurangnya kemampuan Kosminski berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sedangkan Jack the Ripper mampu mempersuasi para korban ke lorong-lorong gelap tanpa masalah. Di tahun 2014, tes DNA pada selendang berdarah Eddowes yang dibeli pengarang Russell Edwards menunjukkan kecocokan dengan DNA Kosminski. Tes dilakukan ahli analisis DNA Jerry Lohelin atas permintaan Edwards. Sumber DNA pembanding diklaim berasal tidak lain dari keturunan saudari Kosminski dengan tingkat kecocokan 99,2% untuk tes pertama dan 100% di tes kedua. Tapi banyak pihak yang mempertanyakan bukti ini. Masalahnya dinilai terletak pada keaslian selendang berdarah Eddowes. Diklaim ditemukan di lokasi jenazah Eddowes dan diwariskan kepada keturunan Amos Simpson, seorang polisi dari Metropolitan Police. Hanya saja, polisi yang pertama kali menemukan jenazah korban bukanlah Simpson, melainkan Edward Watkins. Simpson juga bertugas di Chesham, jauh dari lokasi kejadian. Menurut penuturan mantan polisi Donald Trumbull, mereka sudah mendata semua perlengkapan dan pakaian korban di lokasi kejadian dari daftar tersebut. Tidak ada satupun objek yang menyerupai selendang, kalaupun barang itu memang ada. Sesuai klaim Russell, selama durasi waktu ratusan tahun, selendang itu pastinya sudah dipegang banyak orang, mencemari sampel DNA pada barang bukti tersebut. Hingga kini, para ahli masih terus memperdebatkan siapa sebenarnya Jack the Ripper, perenggut nyawa wanita-wanita di bawah garis ekonomi London. Sebagian besar dokumen investigasi kepolisian kala itu yang bisa jadi sangat membantu penyelidikan di dunia modern ini hilang dalam arus Perang Dunia Kedua. Namun, seperti dua sisi koin, kasus pembantaian saat di situ mendatangkan perubahan besar di East End dibantu tekanan masyarakat sekitar. Itulah kisah Jack the Ripper, sang pembunuh yang kejam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan saja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dislike yang mau dingepet hartanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao! Jangan pada